Ayla menarik napas panjang sebelum mendorong pintu kaca besar Aris Corp. Udara pagi yang masih bercampur embun langsung menghilang di telan dinginnya AC gedung megah itu. Ia merapatkan jaket lusuhnya sambil membawa keranjang peralatan kebersihan. Seperti biasa, langkah-langkahnya cepat, teratur, dan tak pernah mencuri waktu. Jam baru menunjukkan pukul 6.15, setengah jam lebih cepat dari jadwal masuknya. Namun ia tahu, jika ia datang tepat waktu, kantin sudah penuh, tumpukan sampah sudah menunggu, dan para karyawan yang suka semena-mena akan mulai memanggilnya tanpa henti. Ayla tak mau memulai hari dengan kepala pening. Pagi, Ayla, seru satpam yang sudah mengenalnya, Pak Budi. Pagi, Pak. Ayla tersenyum tipis. Bapak sehat? Heh, yang penting kamu sehat juga. Jangan kerja terlalu keras. Ayla hanya mengangguk. Andai saja ia bisa memilih. Tapi hidup tak memberi banyak pilihan untuk orang sepertinya. Lantai 12 adalah wilayah pertamanya. Lantai para manajer dan kepala divisi. Lantai yang paling ia benci, jujur saja. Disinilah semua orang merasa paling berkuasa, paling penting, dan paling layak memerintah. Begitu Ayla menginjakan kaki, ia bisa melihat tumpukan gelas kopi bekas yang dibiarkan begitu saja di atas meja pantry. Bahkan ada sisa kue yang dibiarkan tercecer. Seolah seseorang sengaja menumpahkannya. Ayla menarik napas dalam-dalam. Ya Tuhan, baru pagi sudah begini. Ia mulai bergerak, membersihkan satu persatu dengan gerakan yang sabar. Tugas ini sudah seperti meditasi baginya. Di saat dunia memandang rendah dirinya, setidaknya ia tahu bahwa kebersihan lantai ini adalah hasil kerja kerasnya. Belum 10 menit ia bekerja, suara langkah sepatu hak yang berisik terdengar mendekat. Ayla, suara itu terdengar tajam, nyaring, dan menyebalkan. Ayla menoleh. Seperti dugaan, itu Risa, sekretaris divisi, yang merasa dirinya ratu kantor hanya karena ia dekat dengan para atasan. Apa kabar, Mbak Risa? Ayla mencoba tersenyum walau lelah. Risa menunjuk gelas plastik di meja pantry. Ini kotor sejak kemarin sore. Kenapa kamu belum bersihkan? Ayla berkedip bingung. Tapi saya baru masuk pagi ini, Mbak. Kemarin. Aku nggak mau alasan. Kamu itu kerja di sini untuk bersihin, bukan untuk ngomong banyak. Risa mendengus lalu berbalik pergi. Habis ini bersihin ruang rapat ya. Dan cepat. Ayla menunduk. Kata-kata itu menusuk, tapi ia sudah kebal. Sebagian besar karyawan memperlakukannya seolah ia tak punya harga diri. Seolah ia bukan manusia yang punya rasa lelah, sedih, atau marah. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, ibunya. Biaya obat, kontrol rutin, dan rumah kontrakan kecil mereka harus dibayar. Jika Ayla berhenti bekerja, semuanya akan runtuh dalam sekejap. Saat Ayla hendak membawa alat pel untuk membersihkan ruang rapat, ia mendengar suara ribut dari lorong lain. Suara-suara para karyawan wanita yang biasanya penuh bisikan gosip kini berubah menjadi suara histeris yang ditekan. CEO datang. CEO datang. Baru jam segini. Dia kelihatan marah banget hari ini. Ayla spontan menegang. Leonard Aris, CEO Aris Corp, pria yang hanya terlihat beberapa kali dalam sebulan, terkenal sebagai pria paling dingin yang pernah ada. Para manajer saja terkadang keluar dari ruangannya sambil gemetaran. Beberapa karyawan bahkan menangis hanya karena salah menjawab ketika ditanya olehnya. Leonard layaknya badai dengan aura yang bisa membekukan satu ruangan.
Ayla biasanya berusaha menghindari lantai tempat CEO turun. Namun pagi ini, ia tak sengaja berada di jalur yang sama. Tak lama kemudian, langkah kaki berat namun mantap terdengar mendekat. Ayla mencoba menyingkir ke samping sambil tetap menunduk. Tapi saat ia berbalik, seseorang dari belakang tanpa sengaja menabraknya. Bruk! Keranjang peralatan Ayla terjatuh, kain pel tumpah, ember terguling, dan beberapa dokumen tebal jatuh berserakan dari tangan pria berpakaian jas hitam yang berdiri tak jauh darinya. Oh tidak, Ayla buru-buru jongkok memungut dokumen itu. Maaf sekali. Tapi ketika ia mengangkat wajahnya, ia kehilangan kata-kata. Di hadapannya berdiri lelaki berjas hitam rapi, bertubuh tegap, berwajah dingin dan tajam. Rambut hitamnya disisir rapi ke belakang, matanya gelap, menusuk seperti bisa melihat isi jiwa seseorang. Leonard Aris, CEO Aris Corp, pria yang paling ditakuti kantor. Ayla merasa jantungnya berhenti berdetak sedetik. Namun ada sesuatu yang aneh. Leonard tidak langsung marah. Tidak berteriak. Tidak menyuruh satpam mengusir Ayla. Ia hanya menatapnya lama. Tatapan yang aneh. Seperti tatapan seseorang yang memastikan sesuatu. Atau mencari sesuatu. Ayla merasakan getaran dingin merayap ke punggungnya. Dokumennya, Ayla menyodorkan tumpukan itu dengan tangan bergetar. Saya minta maaf, saya tidak sengaja, saya. Leonard tidak langsung mengambilnya. Matanya menatap tepat pada wajah Ayla, seolah sedang memahami bentuk garis wajahnya, bentuk matanya. Kamu? Suaranya rendah, berat, dan dalam. Namamu siapa? Ayla kaget. CEO sebesar itu menanyakan namanya? Ayla, Pak. Ayla, Leonard mengulangi perlahan, seperti sedang mencocokkan potongan puzzle. Office girl di lantai 12. Iya, Pak. Kesunyian menggantung sesaat. Suasana terasa aneh. Anak buah Leonard yang mengiringinya tanpa ketakutan melihat ekspresi bos mereka yang tidak biasa. Akhirnya Leonard mengambil dokumen itu. Tanpa satupun kata terima kasih atau teguran. Tapi matanya tidak lepas dari wajah Ayla. Lalu, sesuatu terjadi. Satu lembar kertas terjatuh lagi dari tumpukan dokumen. Ayla memungutnya secara refleks. Namun begitu ia membaca sekilas tulisan besar di atasnya, tubuhnya membeku. Confidential Medical Agreement. Nama, Leonard Aris. Status, Critical State. Ayla tak sempat membaca lengkap karena Leonard langsung meraih kertas itu cepat, hampir seperti panik. Tatapan dinginnya berubah. Ada kepanikan. Ada keterkejutan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ayla, suaranya menegang. Kamu tidak melihat apapun. Saya tidak. Tidak melihat, ulang Leonard tegas, nyaris seperti perintah militer. Ayla mengangguk cepat. Leonard memalingkan wajah, lalu memberi instruksi kepada asistennya. Siapkan rapat di lantai 3. Dan ia menoleh lagi. Suruh Ayla ke ruanganku nanti. Ayla terperanjat. Ke ruang CEO. Tepat pukul 10. Jangan terlambat. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Ayla yang masih gemetar sambil memegang alat pel. Para karyawan di sekitar hanya bisa memandang dengan mata membelalak. Apa tadi aku lihat? Kok CEO ngeliatin Ayla begitu? Dia suruh Ayla ke ruangannya? Untuk apa? Ayla ingin sekali berlari pulang. Bersembunyi.
Menghilang. Apapun selain menghadapi CEO yang bahkan bicara dengan direktur pun membuat orang ketakutan. Apa yang dia inginkan dari seorang office girl seperti dirinya? Ayla memeluk keranjang alat kebersihannya erat-erat. Tangannya dingin. Dadanya sesak. Pukul 10 mendadak terasa seperti hukuman mati. Ia tidak tahu bahwa kejadian kecil pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan bahwa tatapan CEO yang menusuk itu baru permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Waktu berjalan begitu lambat. Detik demi detik terasa menghantam dada Ayla. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus kembali pada satu hal, pukul 10. Pertemuan dengan CEO di ruangannya. Sendirian. Ayla bahkan tak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Ia membersihkan meja-meja di ruang rapat, tetapi tangan kecilnya terus bergetar. Lap itu berkali-kali terjatuh. Setiap kali ia melihat jam di dinding, napasnya tercekat. Pukul 9.50. Pukul 9.52. Pukul 9.57. Ya Allah, kenapa harus aku? Gumam Ayla lirih, memegangi dadanya yang berdebar tak karuan. Ia merapikan rambutnya seadanya, memastikan seragamnya tidak terlalu kusut, lalu menelan ludah berkali-kali sebelum akhirnya melangkah ke lift yang akan membawanya ke lantai 36, lantai khusus Leonard Aris. Setiap anak tangga yang ia lewati terasa seperti jarak menuju takdir yang tidak ia inginkan. Ketika pintu lift terbuka, Ayla langsung merasa seperti memasuki dunia lain. Lantai 36 jauh lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih mewah daripada semua lantai lain di Aris Corp. Dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian, karpet tebal membungkam semua suara langkah kaki, dan setiap cahaya lampu tampak begitu mahal dan elegan. Ini bukan tempat untuk office girl. Ayla menelan ludah, merasa semakin kecil. Ia berjalan melewati meja resepsionis lantai CEO. Resepsionis wanita itu menatapnya heran. Bisa saya bantu? Saya. Ayla, dari lantai 12, disuruh Pak Leonard untuk datang jam 10. Wanita itu mengerutkan dahi, hampir seperti tidak percaya. Kamu yang dipanggil? Ayla mengangguk. Setelah mengecek jadwal, resepsionis itu tampak terkejut. Benar. Ada instruksi untuk membiarkanmu langsung masuk. Nada suaranya berubah menjadi waspada dan sedikit kasihan. Kamu bisa masuk sekarang. Ruangannya di ujung lorong. Ayla hampir ingin kabur. Tapi langkahnya bergerak sendiri, perlahan, menuju pintu besar berwarna hitam dengan ukiran nama. Leonard Aris, Chief Executive Officer. Tangannya terangkat, mengetuk sekali. Masuk. Suaranya berat, dalam, dan sangat dekat. Ayla mengambil napas panjang dan membuka pintu itu. Ruangan Leonard sangat luas, lebih luas dari seluruh rumah kontrakannya. Dinding kaca raksasa memperlihatkan langit biru. Rak-rak buku rapi berdiri di sisi kiri, sementara meja kerja panjang dari kayu hitam berada di ujung ruangan, dengan Leonard duduk di belakangnya. Ia sedang membuka beberapa dokumen, termasuk dokumen yang tadi pagi terjatuh. Ayla otomatis menunduk. Pak, Anda memanggil saya? Leonard mengangkat kepala perlahan. Tatapannya langsung menusuk ke arah Ayla. Duduk. Ayla hampir tersedak udara. Ia kaku, tapi tetap menurut, duduk di kursi di depan meja CEO itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan mencekam. Hanya suara jarum jam yang terdengar. Leonard tidak langsung bicara.
Ia menatap Ayla seperti sedang menilai sesuatu. Seperti sedang menimbang keputusan besar. Ayla tidak tahan. Suaranya lirih dan gemetar. Kalau soal tadi pagi, saya sungguh tidak sengaja menjatuhkan dokumen itu, Pak. Aku tidak memanggilmu soal itu. Ayla terdiam. Leonard menutup map dokumen, lalu menyandarkan tubuhnya. Matanya tetap pada Ayla. Kamu berapa umur? Ayla mengerjap. D22, Pak. Keluarga. Saya tinggal dengan ibu. Ayah meninggal 3 tahun lalu. Ekspresi Leonard mengeras sesaat, seolah informasi itu penting baginya. Pendidikan? Lulusan SMA, Pak. Ayla menelan ludah. Saya tidak bisa kuliah karena... Aku tidak butuh penjelasan, potongnya. Ayla mengepal tangan di pangkuannya, menahan gugup. Leonard memajukan tubuh sedikit. Matanya gelap, namun ada sesuatu yang tidak bisa dibaca. Aku akan langsung ke intinya. Ayla merasakan bulu kuduknya berdiri. Mulai minggu depan. Leonard berhenti sejenak. Lalu ia mengucapkan sesuatu yang membuat dunia Ayla berhenti. Kau akan menikah denganku. Ayla membeku total. Seolah seluruh ruang menjadi hampa udara. Apa? Leonard tidak mengulangi. Ia hanya menatap Ayla dengan ekspresi yang sangat serius. Seolah yang ia katakan bukan hal aneh sama sekali. Pernikahan diadakan diam-diam. Tidak ada pesta. Hanya penandatanganan. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Setelah itu kau akan pindah ke rumahku. Ayla menutup mulutnya dengan tangan. Kepalanya berputar. Hatinya menolak percaya. Pak, ini pasti salah, kan? Saya cuma office girl, saya bahkan tidak punya pendidikan tinggi, saya. Ya. Leonard memotong dingin. Kau office girl. Tapi kau yang kubutuhkan. Ayla menatapnya dengan mata membesar. Kenapa saya? Suaranya pecah. Apa saya melakukan sesuatu? Atau ada masalah yang saya tidak tahu? Tidak ada masalah. Lalu kenapa Anda memilih saya untuk hal gila seperti ini? Leonard tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, napas yang terdengar berat, seakan membawa beban yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Aku punya alasan. Tapi tidak akan kujelaskan sekarang. Matanya menatap Ayla lebih serius. Yang jelas, kau akan aman. Aku akan mengurus semua kebutuhanmu. Ayla menggeleng keras. Pak, ini gila. Leonard meletakkan sebuah map putih di meja, mendorongnya ke arah Ayla. Aku tahu ibumu sakit. Nada suaranya tidak menyindir, justru seperti seseorang yang telah mencari tahu semuanya. Ayla membeku. Aku tahu dia membutuhkan operasi. Aku tahu kau terlilit hutang dari ayahmu. Dan aku tahu kau tidak punya tempat lain untuk meminta tolong. Jantung Ayla seakan berhenti. Bagaimana bisa CEO sebesar ini tahu semuanya? Leonard melanjutkan, tenang namun penuh tekanan. Jika kau mau menikah denganku, aku akan melunasi semua hutang keluargamu. Dan aku akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu, berapapun itu. Ayla menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir perlahan. Ini kelewat gila. Tapi, suaranya pecah, lirih. Kenapa saya? Kenapa bukan wanita lain?
Anda bisa memilih siapapun, selebriti, model, putri orang kaya. Ayla mulai gemetar. Anda bahkan tidak mengenal saya. Justru karena aku mengenalmu. Kata-kata itu keluar begitu pelan, namun tajam. Seolah memiliki cerita panjang di baliknya. Ayla membeku. Apa maksud Anda? Leonard menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit emosi di matanya. Sesuatu yang Ayla tidak mampu pahami. Kau, satu-satunya orang yang bisa menjadi istriku. Leonard berdiri, lalu berjalan mengelilingi meja. Ia berdiri tepat di depan Ayla, menunduk sedikit. Suaranya menjadi lebih rendah. Lebih gelap. Lebih syarat makna. Dan aku butuh kau menikah denganku, sebelum semuanya terlambat. Ayla menatapnya dengan bingung. Terlambat, apa? Leonard tidak menjawab. Hanya ada keheningan padat di antara mereka. Beberapa detik kemudian, Leonard kembali ke tempatnya duduk. Kau tidak perlu tahu alasannya sekarang. Suaranya kembali datar. Tapi aku butuh jawabannya dalam 24 jam. Ayla berdiri spontan. Pak, saya. Leonard mengangkat tangan, menghentikannya. Ayla. Tatapannya kembali menusuk. Ini bukan lamaran. Ini kesepakatan. Ayla merasa seluruh tubuhnya gemetar. Pikirkan ibumu. Pikirkan masa depanmu. Nada Leonard semakin rendah. Jika kau menolak, aku tidak akan menawarkan kesempatan kedua. Ayla menatapnya, terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Hidupnya terasa seperti kapal kecil di tengah badai besar. Leonard membuka sebuah berkas. Itu saja. Kau boleh pergi. Ayla melangkah mundur dengan kaki yang hampir tak sanggup menopang tubuh. Saat ia membuka pintu ruangan, suara Leonard terdengar lagi. Ayla. Ayla menoleh lemah. Tatapan Leonard kali ini bukan tatapan dingin seperti biasa. Menerima tawaran ini akan mengubah hidupmu selamanya. Ayla menelan ludah. Dan Leonard menutup dengan satu kalimat yang membuat darah Ayla kembali membeku. Dan ingat, aku tidak pernah memilih sesuatu secara sembarangan. Termasuk memilihmu. Ayla meninggalkan ruangan itu dengan langkah sempoyongan, sementara dunia seakan jungkir balik di sekelilingnya. CEO paling ditakuti di kota. Baru saja memintanya menikah. Dan ia hanya punya 24 jam untuk mengubah nasib hidupnya. Ayla pulang dengan kepala berat seperti membawa batu sebesar dunia di atas pundaknya. Jalanan sore itu ramai, tetapi ia hampir tidak mendengar suara klakson, mesin mobil, atau teriakan pedagang kaki lima. Semua suara di sekelilingnya terasa jauh, kabur, seolah ia berjalan di dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. Menikah dengan CEO? Kata itu terus berputar-putar di kepalanya. Tidak masuk akal. Tidak logis. Tidak mungkin. Ia hanya office girl. Gadis biasa. Tapi entah kenapa, pria yang paling sulit didekati di perusahaan itu tiba-tiba memilihnya sebagai istri. Semakin ia memikirkan, semakin kepalanya terasa berdenyut. Ayla memegangi pelipisnya sambil berjalan menembus gang sempit menuju rumah kontrakan kecilnya. Sore itu panas, tapi keringat dingin terus menetes di lehernya. Ketika ia membuka pintu rumah, suara batu keras langsung menyambutnya. Ibu. Ayla segera berlari. Ibu Ayla, Bu Sari, duduk bersandar pada bantal tipis sambil memegang dada. Napasnya berat, tersengal-sengal.
Raut wajahnya pucat dan lemah. Ayla langsung menggenggam tangan ibu itu. Bu, ibu kenapa lagi? Tadi sudah minum obat. Busari tersenyum tipis, meski jelas menahan nyeri. Sudah, nak, cuma capek. Kamu kenapa pulang buru-buru? Biasanya jam 6. Ayla terdiam. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Haruskah ia mengatakan bahwa CEO Aris Corp ingin menikahinya? Ayla tahu, itu hanya akan membuat ibunya kecemasan. Dan mungkin membuatnya pingsan juga. Jadi Ayla menggeleng dengan senyum dipaksakan. Enggak apa-apa, Bu. Kerjaan hari ini agak berat. Ibunya mengelus kepala Ayla dengan lembut. Kamu selalu kerja keras. Ibu ini cuma nyusahin kamu ya? Ayla langsung memeluknya. Bu, jangan bilang begitu. Ayla kerja untuk ibu. Ayla cuma punya ibu. Busari membelai rambut putrinya. Ibu bersyukur kamu anak yang kuat. Ayla menggigit bibirnya, menahan tangis. Andai ibunya tahu betapa rapuh dirinya sebenarnya. Setelah membantu ibu makan malam seadanya, Ayla duduk di meja kecil mereka. Ia membuka dompet tipisnya. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh. Tidak cukup untuk bayar listrik. Belum obat. Belum kontrakan bulan depan. Tak lama, pintu diketuk keras. Duk. Duk, duk. Ayla langsung bangkit dengan jantung berdegup cepat. Dari suara ketukannya saja, ia sudah tahu itu siapa. Benar saja. Saat ia buka sedikit pintu, dua lelaki besar dengan jaket kulit berdiri di depan, tangan bersedekap, wajah garang. Ayla. Suara berat itu membuat tubuhnya melemah. Malam, Pak. Ayla memaksakan senyum sopan. Kami cuma mau ngingetin ya, salah satu debt collector itu menyeringai. Hutang mendiang bapakmu sudah lewat 3 bulan. Ayla menunduk. Saya tahu, Pak. Minggu ini saya. Tidak ada minggu ini, bentaknya. Atasan gue udah bilang, kalau besok belum ada setengahnya, kami ambil barang-barang di dalam rumah. Ayla langsung pucat. Tapi, bu saya lagi sakit, Pak. Bukan urusan gue. Pria itu mencondongkan tubuh. Pokoknya besok. Kalau enggak, siap-siap aja. Mereka pergi sambil menendang kaleng di jalan, seolah sengaja menunjukkan kekuasaan. Ayla menutup pintu sambil memegang dadanya yang sesak. Air mata akhirnya pecah juga. Ia bersandar ke pintu, merosot ke lantai, terisak pelan namun mematikan. Hutang, rumah, obat ibu. Ayla menggenggam rambutnya. Gimana caranya aku nyelesain semua ini? Ia tahu jawaban satu-satunya. Jawaban yang sedari tadi ia hindari. Menikah dengan CEO. Sebuah keputusan yang bisa mengubah segalanya. Tapi juga bisa menghancurkan hidupnya. Saat malam semakin larut dan Busari akhirnya tertidur, Ayla keluar rumah sebentar untuk duduk di depan kontrakan. Ia menatap langit, meski lampu jalan membuat bintang-bintang nyaris tak terlihat. Kenapa? Justru saat hidupku seperti ini, hal gila itu datang, bisiknya. Pikirannya memutar kembali percakapan dengan Leonard. Tatapan mata pria itu. Nada suaranya yang tidak menerima penolakan. Janjinya untuk melunasi hutang. Untuk membiayai pengobatan ibunya. Ayla merasa dihimpit dari dua sisi, kemiskinan dan takdir yang aneh. Sementara itu, kata-kata Leonard bergema di kepalanya. Ini bukan lamaran. Ini kesepakatan.
Aku tidak akan menawarkan kesempatan kedua. Ayla mengusap wajahnya. Kalau aku terima, apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana kalau dia jahat? Bagaimana kalau dia menyembunyikan niat lain? Tapi kemudian ia mengingat ibunya yang terbaring lemah. Menggigil saat malam tiba. Tercekik batuk hampir setiap pagi. Ayla memeluk lututnya dan menunduk. Apa aku punya pilihan lain? Ia mencoba membayangkan hidup setelah menolak tawaran itu. Debt collector datang besok. Barang-barang mereka diambil. Ibu tak bisa minum obat. Kontrakan tidak terbayar. Hidup mereka hancur tanpa solusi. Dan Leonard, ia bisa saja mencari orang lain dan tidak mempedulikannya lagi. Kalau aku terima, apakah aku bisa bahagia? Atau setidaknya bisa menyelamatkan ibu? Pertanyaan itu menghantamnya tanpa henti. Ayla menutup mata, menarik napas panjang, dan berusaha menenangkan diri. Namun rasa takut tetap menancap kuat. Ia pulang dan duduk di samping ibunya. Menatap wajah lemah itu. Mengingat tawa ibu dulu ketika masih sehat. Mengingat perjuangan ibu membesarkannya sendirian setelah ayah meninggal. Ayla menggenggam tangan ibunya. Bu, maafin Ayla kalau nanti Ayla harus ngambil keputusan yang Ayla sendiri takut ngambilnya. Air mata jatuh ke punggung tangan itu. Tapi Ayla cuma ingin ibu hidup. Itu aja. Bu Sari menggeliat kecil dalam tidurnya, tidak sadar anak tunggalnya sedang menanggung beban sebesar gunung. Malam itu, Ayla tidak tidur. Ia memandang atap rumah mereka yang sudah bolong di beberapa bagian. Ia memandang lemari tua yang satu pintunya tidak bisa ditutup. Ia memandang ibu yang terbaring seperti sesosok rapuh yang bisa hilang kapan saja. Ayla menutup wajah dengan kedua tangannya. Kemudian, perlahan, keputusan itu terbentuk. Keputusan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Pukul 5.30 pagi, Ayla sudah berdiri di depan kaca kecil dapur, merapikan rambutnya. Wajahnya pucat, namun matanya menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tekad. Tangannya gemetar saat ia menggenggam ponsel. Ia membuka kontak nomor kantor yang diberikan oleh resepsionis kemarin untuk menghubungi Leonard jika sudah punya jawaban. Ayla memejamkan mata, menarik napas panjang. Lalu mengirim pesan singkat. Pak Leonard, saya terima. Ia mematung beberapa detik, jantung berdebar hingga menyakitkan. Hanya beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Tapi Ayla tahu persis siapa itu. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat panggilan. Baru 1 detik tersambung, suara dalam dan dingin itu langsung terdengar. Baik. Kita menikah dalam 7 hari. Napas Ayla tercekat. Leonard melanjutkan, suaranya stabil, tanpa ragu sedikit pun. Dan mulai hari ini, hidupmu bukan lagi milikmu. Ayla menutup ponsel perlahan. Ia menatap ibu yang masih tertidur. Lalu tubuhnya melemas. Air mata jatuh deras. Tapi tidak ada kembali lagi. Keputusan sudah dibuat. Takdir sudah berjalan. Dan Ayla tidak tahu bahwa ia baru saja memasuki lingkaran rahasia Leonard yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Senja mulai turun ketika Lila selesai bekerja. Lampu-lampu kantor mulai menyala, menampilkan pantulan wajahnya yang lelah di kaca lift saat ia turun menuju lobi. Pikirannya masih dipenuhi kejadian siang tadi, tatapan dingin Ares, perintahnya yang aneh, dan informasi mencurigakan soal investigasi internal. Namun di balik itu semua,
Ada satu hal yang membuat batinnya paling tak tenang. Panggilan dari orang-orang suruhan Ares yang mendatangi rumah kontrakannya sore sebelumnya. Mereka bilang itu berkaitan dengan keamanan, tapi Lila tahu ada yang lebih besar dari itu. Saat ia melangkah keluar gedung, seorang pria berbaju hitam berdiri di dekat mobil hitam mewah yang sama seperti siang tadi. Begitu melihatnya keluar, pria itu segera menghampiri. "Bu Lila," katanya sopan namun tegas. "Pak Ares sudah menunggu. Kami diminta mengantar Anda." Lila spontan melangkah mundur. "Tidak perlu. Saya bisa pulang sendiri." "Maaf, Bu. Ini perintah langsung." Matanya membelalak. "Perintah? Untuk apa?" "Saya cuma office girl." Pria itu tidak menjawab, hanya membukakan pintu belakang mobil. Dan di sanalah Ares duduk. Dengan jas hitam, wajah dingin, namun tatapan yang berbeda. Ada sesuatu di mata itu, kehendak kuat yang tak bisa ditawar. "Masuk, Lila," ucapnya datar. Lila menatapnya penuh curiga, tetapi akhirnya ia melangkah masuk. Pintu ditutup, mobil melaju. Suasana hening selama beberapa menit. Lila hanya menggenggam tasnya erat-erat, mencoba menahan detak jantung yang tak karuan. Ares menatap keluar jendela, namun suaranya pecah tiba-tiba. "Kau pasti bertanya-tanya kenapa aku melakukan semua ini." "Tentu saja," jawab Lila pelan tapi tegas. "Bahkan saya belum mengerti kenapa saya dipaksa masuk ke ruangan Anda. Apalagi urusan penjagaan di rumah saya." Ia menahan napas sebelum menambahkan, "Apa sebenarnya yang Anda inginkan dari saya?" Ares menoleh, dan untuk pertama kalinya tidak ada sikap angkuh darinya. Ada sesuatu yang lebih rapuh. "Aku ingin menikahimu." Lila hampir tersedak udara sendiri. "MMA, apa?" Ares tidak berkedip. "Aku ingin menikahimu. Secepatnya." Kata-kata itu membuat Lila nyaris kehilangan kemampuan berpikir. Kepala berputar. Detak jantung membentur tulang rusuk begitu keras seolah ingin pecah. "Pak Ares, saya office girl," katanya terbata. "Anda CEO perusahaan internasional. Kita tidak pernah saling kenal. Bahkan saya tidak pernah bicara dengan Anda sebelum hari ini. Kenapa tiba-tiba?" "Aku punya alasannya," potong Ares singkat. "Tapi itu alasan yang tidak masuk akal bagi saya." Ares menatapnya tajam. "Karena aku tidak bisa mempercayai wanita lain. Karena kau satu-satunya yang berada di luar radar mereka." "Mereka? Siapa mereka?" Ares meremas jemarinya sendiri, tatapan penuh tekanan yang jarang dimiliki seorang CEO. "Aku sedang diawasi. Ada pihak yang ingin menjatuhkanku. Dan untuk itu, mereka butuh sesuatu yang sangat personal dari hidupku, keluargaku, hubungan pribadiku. Dan aku," ia berhenti sejenak, menelan keras, "aku tidak punya siapa-siapa." Lila terdiam. Ares melanjutkan, "Aku butuh seseorang yang bisa kusandari, seseorang yang tidak punya hubungan dengan lingkaran kekuasaan, seseorang yang tidak terlibat dalam perang bisnis ini. Mereka tidak akan curiga denganmu." "Saya tidak dicurigai? Karena saya cuma office girl?" tanya Lila getir. Namun Ares menggeleng pelan, tatapannya melembut. "Tidak. Karena kau punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di sekitarku." Ares menatap langsung ke matanya. "Integritas." Ucapan itu membuat Lila tercekat. "Aku sudah mengamati bagaimana kau bekerja," lanjut Ares.
Kau jujur, bertanggung jawab, rajin, dan tidak pernah memanfaatkan posisi. Kau mencuci gelas pegawai yang bahkan tidak menghargaimu. Kau tidak menggunjing. Kau tidak mencari muka. Kau bekerja dalam diam. Setiap kalimat itu menusuk hati Lila, bukan karena menyakitkan, tapi karena diakui. Dipandang. Pertama kali dalam hidupnya. Ares menghela napas. Dan, aku tidak punya waktu lama, Lila. Situasinya sudah terlalu berbahaya. Berbahaya bagaimana? Lila menahan napas. Ares menunduk sedikit. Seseorang ingin menghancurkan hidupku, bahkan kalau perlu, mengambil nyawaku. Darah Lila seakan berhenti mengalir. Dan apa hubungannya dengan pernikahan? Suaranya bergetar. Ares mengangkat wajahnya lagi. Mereka mengincar titik kelemahanku. Kalau aku punya istri, mereka akan berhenti mencari wanita-wanita terdekat yang bisa mereka jadikan pancingan. Dan kau. Lila menguatkan diri. Saya. Kau adalah pilihan yang paling aman. Lila tertawa kaku. Aman? Anda bahkan baru bicara dengan saya beberapa jam lalu. Meskipun begitu, aku sudah mempelajari cukup banyak tentangmu dalam beberapa bulan terakhir. Lila memicingkan mata. Anda menyelidiki saya? Tidak seperti itu. Ares menggeleng cepat. Aku hanya memperhatikan. Dari jauh. Lila tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Takut, terpana, atau terenyuh. Tapi kenapa harus menikah? Tanya Lila lebih lembut, hampir berbisik. Ares menatapnya lama, begitu lama hingga Lila nyaris memalingkan wajah. Karena kalau hanya berpura-pura dekat, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus mencari celah. Tapi seorang istri, itu status yang tidak bisa diganggu orang luar sembarangan. Ia menyandarkan punggung, kemudian berkata perlahan. Aku berjanji pernikahan ini tidak akan memaksamu melakukan hal-hal yang kau tidak mau. Kau bebas. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Ares berhenti, lalu menambahkan, tapi aku butuhmu untuk berada di sisiku. Setidaknya, sampai musuh-musuhku terungkap. Mobil berhenti tiba-tiba. Kita sudah sampai, Pak, ucap sopir dari depan. Lila menoleh keluar jendela. Mereka berhenti di depan restoran Hotel Bintang 5, tempat lampu-lampunya berkilauan seperti istana. Para staf berbaris rapi, seolah menunggu kedatangan seorang bangsawan. Dan ketika pintu dibukakan, Ares turun lalu mengulurkan tangan ke arah Lila. Lila, katanya lembut namun dalam, aku tidak memaksamu untuk menjawab sekarang. Tapi malam ini, aku ingin menjelaskan semuanya dari awal. Tentang bahaya yang sedang mengincarku, tentang alasan kenapa kau yang kupilih, dan tentang rahasia besar yang akan mengubah keputusanmu. Lila menelan ludah, jantungnya berdebar tak karuan. Rahasia apa? Bisiknya. Ares menatapnya lama. Rahasia yang bahkan tidak diketahui keluargaku sendiri. Lila merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam ini, kata Ares lagi, kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Dengan tangan masih terulur, Ares menunggu. Dan Lila, untuk alasan yang tidak bisa ia jelaskan, meraih tangan itu. Seketika, perasaan hangat dan asing menyelinap masuk ke hatinya. Seolah sejak awal, segala hal yang terjadi hari ini memang mengarah ke momen ini. Baik, kata Lila lirih. Saya akan mendengarkan. Ares tersenyum, senyum pertama yang bukan senyum dingin seorang CEO, melainkan senyum seseorang yang akhirnya
menemukan harapan. Terima kasih, Lila. Mereka melangkah masuk restoran, tanpa menyadari bahwa di balik tirai gelap malam, sepasang mata mengawasi dengan penuh kebencian. Dan seseorang berbisik. Jadi, dia memilih gadis itu. Senyum licik muncul. Bagus. Ini akan membuat permainan semakin menarik. Restoran hotel bintang 5 itu menyambut mereka dengan cahaya keemasan yang hangat dan alunan musik piano yang lembut. Pelayan-pelayan berdiri dengan sopan, membungkuk saat Ares dan Lila masuk. Meski tempat itu begitu mewah, Lila merasa dadanya sesak, bukan karena kagum, tapi karena situasinya yang terlalu surreal. Ia hanyalah seorang office girl berpenghasilan 3 juta sebulan. Namun malam ini, ia berjalan di samping seorang CEO yang dihormati sekaligus ditakuti banyak orang. Ares memilih meja privat di pojok ruangan, terhalang tirai tipis yang membuat suasana terasa lebih intim. Lila duduk gelisah, meremas rok kerjanya. Tatapannya tidak lepas dari wajah Ares yang tampak tenang, tapi jelas sedang menyusun kalimat penting. Ares membuka pembicaraan dengan suara rendah, "Sebelum aku menjelaskan semuanya, aku ingin kau tahu bahwa keputusan untuk membawa masuk ke hidupku bukan main-main." Lila menegakkan tubuh. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Pak." "Kenapa saya?" Ares menatapnya, lalu menarik napas panjang. "Aku lahir dari keluarga pengusaha besar. Kau mungkin sudah tahu," katanya. Nama besar keluarga Arghana itu membawa kemewahan, tapi juga membawa musuh. Banyak. Lila mengangguk pelan. 3 tahun lalu, ayahku meninggal. Lila membeku. "Saya turut berduka." Ares tersenyum hambar. "Tidak perlu. Dia bukan ayah yang baik. Tapi kematiannya tidak wajar." Lila menatap Ares dengan mata membesar. "Saya pikir beliau sakit," tanya Lila hati-hati. Ares menggeleng lambat. "Itu apa yang diberitakan." Tapi hasil investigasi pribadi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Seseorang, atau sekelompok orang, ingin menguasai aset keluarga kami. Dan ayahku adalah korban pertama. Lila merinding. "Dan Anda, korban berikutnya," bisiknya. Ares mengangguk sekali. "Selama 3 tahun ini, aku menghadapi banyak sabotase. Mulai dari laporan keuangan perusahaan yang direkayasa, kecelakaan mobil yang ternyata dirusak, hingga percobaan pembunuhan yang dibuat seolah hanya insiden sepele." Lila menutup mulutnya, terkejut. Sosok laki-laki kuat yang selalu ia lihat dari jauh ternyata hidup dalam ancaman tanpa henti. "Tapi apa hubungannya dengan pernikahan, Pak?" tanya Lila, lebih lembut. Ares menatapnya, lalu jemarinya menggenggam gelas air seolah mencari penopang. "Karena orang-orang ini tidak menyerangku secara langsung," ucapnya. "Mereka menyerang lewat kehidupan pribadi. Wanita-wanita yang pernah dekat denganku, semua mengalami ancaman atau kejadian aneh." Lila menahan napas. Salah satu wanita yang pernah dekat, sampai harus pindah negara karena diancam. Lila menatapnya dengan rasa kasihan yang tiba-tiba mengalir begitu dalam. "Setelah itu aku berhenti berhubungan dengan siapapun," lanjut Ares. "Aku menutup diri. Tapi pihak musuh tidak berhenti. Mereka mulai menyelidiki siapa saja perempuan yang mungkin bisa jadi titik lemahku." Sorot mata Ares mengeras. "Dan kau, Lila, adalah perempuan yang tidak terduga." "Tidak terduga bagaimana?" tanya Lila bingung. Ares menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Beberapa bulan lalu, seseorang dari timku melihatmu dalam insiden kecil di lobi," ujar Ares.
Waktu itu kau melindungi seorang pegawai magang yang dimarahi manajer hanya karena laporan salah satu berkas. Lila menutup mulutnya. Itu kejadian yang sangat kecil, Pak. Saya cuma... Kau berdiri di depan anak itu dan berkata, kalau mau salahkan, salahkan saya. Jangan dia. Wajah Lila memanas, malu diingatkan akan momen yang ia sendiri sudah lupa. Itu hal yang hampir tidak pernah dilakukan orang di kantor ini, ucap Ares. Dan sejak hari itu, aku memperhatikanmu. Dari jauh, sesekali. Lila kaget bukan main. Anda memperhatikan saya? Ares tidak menampik. Aku butuh orang yang tidak ada kaitannya dengan jaringan bisnis, politik, atau keluarga besarku. Dan kau adalah seseorang yang sama sekali tidak mereka perhitungkan. Lila menggigit bibir. Tapi itu bukan alasan Anda untuk memaksa saya menikah. Ares menunduk sedikit. Lagi-lagi, sikap yang tidak pernah ia tampilkan di hadapan publik. Ini bukan hanya soal keamanan. Senyap seketika memenuhi ruang kecil itu. Ares mengangkat wajahnya. Mata hitamnya menyala dengan sesuatu yang tidak Lila mengerti. Aku punya rahasia lain yang jauh lebih besar daripada semua ancaman itu. Lila menelan ludah. Rahasia apa? Ares diam beberapa detik. Lalu ia membuka kancing lengan jasnya, menyiku meja, dan perlahan menggulung lengan kemejanya. Lila menatap bingung, lalu jantungnya berhenti seketika. Ada bekas luka panjang di bahu dan lengan Ares. Bekas sayatan, bekas bakar kecil, dan satu bekas luka yang tampak seperti bekas tembakan, semuanya tersembunyi di balik kemeja CEO sempurna itu selama ini. Lila spontan menutup mulut, terkejut bukan main. Aku hidup dalam upaya pembunuhan sejak 2 tahun terakhir, ucap Ares lirih. Ini baru salah satunya. Lila benar-benar tidak bisa berkata apapun. Seluruh tubuhnya bergetar. Tapi, Lila mencari suara. Mengapa memperlihatkan ini pada saya? Ares menatapnya, kali ini lebih dalam daripada sejak mereka bertemu. Karena kau satu-satunya yang belum pernah berbohong padaku. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, dan aku tidak bisa mempercayai orang yang hanya mengincar kekuasaanku. Kau tidak seperti itu. Lila merasa dadanya panas, entah karena bangga atau takut. Ares melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar, aku tidak bisa hidup sendirian lagi. Musuh terus bergerak. Mereka butuh mengira bahwa aku punya seseorang yang benar-benar dekat denganku, istri, supaya mereka berhenti mencari-cari wanita lain. Ares menatap Lila tanpa berkedip. Aku memilihmu karena aku tahu kau jujur. Dan kau kuat. Lila menatap lututnya, tidak percaya bahwa seseorang sepertinya disebut kuat oleh sosok seagung Ares Ardhana. Tapi, Pak, bisik Lila, pernikahan bukan sesuatu yang bisa diputuskan sepihak. Ares menundukkan kepala, suaranya berubah perlahan. Aku tahu. Ia memejamkan mata. Dan karena itu aku ingin jujur sejak awal. Aku tidak ingin memulai sesuatu yang penting seperti ini dengan kebohongan. Lila mendongak. Saya tidak tahu harus bilang apa, katanya lirih. Ini terlalu besar untuk saya. Ares menarik napas, lalu berkata pelan namun tegas. Aku tidak akan memaksa jawabanmu malam ini. Tapi aku ingin kau tahu, jika kau menerima, aku akan menjaga hidupmu bahkan dengan nyawaku sendiri. Kalimat itu membuat Lila terpaku. Jantungnya berdetak tak karuan. Ada sesuatu yang rumit, ketakutan, kekaguman, dan sesuatu yang hangat
mengaduk di dadanya. "Kenapa saya?" ulangnya, hampir seperti doa putus asa. Ares menatapnya, dan kali ini jawabannya jauh lebih lembut daripada sebelumnya. "Karena kau satu-satunya orang yang tidak pernah melihatku sebagai CEO." Dia menambahkan pelan, tapi sebagai manusia. Lila benar-benar tidak bisa membalas ucapan itu. Hening panjang menggantung di antara mereka. Hingga akhirnya, Ares meraih kotak kecil dari saku jasnya. Ia tidak membuka kotak itu. Ia hanya meletakkannya di meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Lila. "Aku tidak meminta jawaban sekarang," ulangnya. "Aku hanya ingin kau menyimpannya untuk sementara." Lila menatap kotak itu dengan tubuh gemetar. "Ini cincin?" tanya Lila, nyaris tak bersuara. Ares mengangguk. "Tapi jangan dibuka sekarang. Dan jangan dipakai. Simpan saja dulu." "Tapi kenapa?" tanya Lila. Ares tersenyum kecil, senyum yang penuh rahasia. "Karena cincin itu bukan sembarang cincin. Ketika kau tahu apa maknanya, kau akan mengerti semuanya." Lila menatap Ares lama. Sementara itu, jauh di luar restoran, seseorang mengamati mereka melalui kamera telefoto dari gedung seberang. Sebuah suara dingin berbisik. Akhirnya dia menunjukkan cincin itu lagi. Orang itu menutup kamera dengan senyum jahat. "Permainan baru saja dimulai, Ares." Dan saat Lila menggenggam kotak cincin itu, tanpa sadar, ia baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluarga Ardhana. Lila pulang dengan kotak kecil di tangannya. Kotak itu terasa lebih berat daripada bentuknya, bukan secara fisik, tapi secara makna. Sepanjang perjalanan, ia hanya memandangi benda kecil itu, bertanya-tanya apa sebenarnya makna yang disembunyikan Ares. Begitu tiba di kamar kontrakannya yang sempit, Lila duduk di tepi ranjang, menatap kotak itu lama. Lampu 10 watt yang temara membuat ruangan semakin terasa sunyi, seolah menunggu ia membuka rahasia yang tertutup rapat. Lila menarik napas panjang, membuka kotak itu perlahan. Dan tangannya berhenti. Ares bilang jangan dibuka sekarang. Kesadarannya menghentikan gerakan jari-jarinya. Lila menutup kotak itu kembali, lalu menggenggamnya erat-erat. Ada rasa takut yang muncul tiba-tiba, takut mengetahui sesuatu yang mungkin membuat hidupnya berubah selamanya. Ia memutuskan untuk tidur tanpa membuka kotak itu. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya di kantor, suasana terasa berbeda. Seluruh departemen membicarakan sesuatu dengan antusias dan bisik-bisik. Kalian dengar? Pak Ares tadi pagi dateng sama perempuan." "Masa sih? Pacarnya?" "Hahaha, mana mungkin CEO kayak dia pacaran sama sembarang orang. Katanya sih, bukan orang kantor. Cantik banget, elegan banget." Lila yang sedang mengepal lantai, berhenti sejenak. Ada sesuatu di dadanya yang menusuk. Ares datang dengan wanita? Mengabaikan perasaan itu, ia kembali mengepel. Tapi pembicaraan pegawai terus masuk ke telinganya. "Aku dengar namanya Selin." "Selin? Selin Arista? Yang model itu?" "Iya. Yang sering dijodoh-jodohin sama Ares." Lila membeku. Ia menunduk, menatap lantai yang ia pel. Ada rasa getir yang muncul entah dari mana. Ares tidak menyebutkan soal wanita itu semalam. Selin Arista. Nama itu familiar. Lila pernah melihat wajahnya di majalah fashion di warung dekat kontrakan. Wanita elegan, cerdas, karir kuat.
Levelnya jauh berbeda dari Lila yang hanya office girl. Tiba-tiba, brak. Seseorang menendang ember pel di dekat kakinya. Air kotor muncrat mengenai lantai. Lila mendongak kaget. Seorang perempuan berok pencil hitam berdiri di depannya. Riasan wajah tajam, rambut rapi, dan tatapan penuh kesombongan. Itu Nadia, asisten pribadi Ares. Orang yang terkenal galak terhadap pegawai level bawah. "Oh maaf," ucap Nadia datar tanpa rasa bersalah. "Salah injak." Lila segera mengambil kain untuk membersihkan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya bersihkan sekarang." Namun Nadia belum selesai. "Aku dengar kamu dipanggil Pak Ares kemarin," kata Nadia tanpa menatapnya. Gerakan tangan Lila terhenti. Maaf?" "Jangan pura-pura," sindir Nadia. "Semua orang juga lihat kamu dipanggil ke ruangannya. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak salah paham." Lila mengernyit bingung. "Salah paham? Soal apa?" Nadia menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. "Soal posisimu." Lila menelan ludah. "Kamu cuma office girl," kata Nadia, nada suaranya seperti bilah pisau. "Jadi jangan berharap terlalu banyak." Lila terdiam. Pak Ares hanya berteman dengan orang-orang di level tertentu, Lila. Dan wanita yang cocok bersanding dengannya, Nadia tersenyum penuh kemenangan. "Jelas bukan kamu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lila merasakan sesuatu yang mirip, tapi bukan kesedihan. Itu lebih seperti perih. Sakit hati tanpa alasan. "Ngomong-ngomong," sambung Nadia, "besok ada acara keluarga Ardana. Semua staf diminta bekerja ekstra. Jangan sampai kamu membuat masalah." Lalu ia pergi, meninggalkan Lila dengan ember yang sudah tumpah dan perasaan yang berkecamuk. Namun sebelum Nadia benar-benar menghilang dari pandangan, Lila mendengar gumaman pelan. Ares akan resmi diperkenalkan dengan Selin di depan keluarga besar dan perusahaan. Dan saat itu juga, jantung Lila serasa jatuh ke perut. Hari itu Lila bekerja dengan pikiran kacau. Ares ingin menikah denganku, tapi keluarganya ingin menjodohkannya dengan wanita lain? Ares bilang dia butuh aku, tapi kenapa dia datang bersama Selin pagi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui setiap gerakan Lila. Hingga sore hari tiba. Ketika ia sedang membersihkan ruang rapat lantai 15, pintu terbuka dan seseorang masuk. Lila mendongak, dan napasnya langsung terhenti. Ares. Tanpa jas, hanya kemeja putih dengan lengan digulung. Rambut sedikit berantakan, mungkin karena hari sibuk. Tapi tatapan matanya langsung fokus pada Lila. "Kau tidak menjawab pesanku," katanya. Lila tersentak. Ia memang belum membuka pesan dari Ares sejak pagi. "Saya sibuk bekerja, Pak." Ares menghela napas, mendekat. "Aku ingin memastikan kau baik-baik saja setelah tadi malam." Lila menunduk. "Saya baik-baik saja." Ares mengernyit, melihat wajahnya sekilas. "Kau habis menangis." Lila membeku. Ia buru-buru memalingkan wajah. "Saya hanya kelelahan." Ares mendekat satu langkah lagi, suaranya lebih rendah. "Lila, apa seseorang mengganggumu?" Lila menggeleng cepat. "Tidak." Ares menatapnya lama, jelas tidak percaya. Tapi ia memilih menahan diri. Kemudian ia berkata, "Besok, aku ingin kau ikut denganku." Lila langsung menoleh. "Kemana?"
ke acara keluarga Ardhana. Dunia Lila berhenti berputar. Acara keluarga, suaranya tercekat. Ares mengangguk. Aku akan memperkenalkanmu. Lila menatap Ares tak percaya. Tapi, saya dengar besok Anda akan diperkenalkan dengan Selin. Ares terdiam. Tatapannya berubah gelap. Ada yang memberitahumu? Tanyanya pelan. Saya tidak sengaja mendengar, jawab Lila jujur, menunduk. Ares menghela napas, suaranya terdengar tegang. Itu rencana keluarga besarku. Mereka tidak tahu apapun tentang bahaya yang sedang mengincar. Mereka hanya ingin memperkuat posisi bisnis dengan menjodohkanku dengan keluarga Arista. Lila menggigit bibir. Lalu kenapa saya? Ares mendekat hingga hanya berjarak setengah meter darinya. Karena aku tidak membutuhkan pasangan sebagai alat bisnis, katanya serius. Aku membutuhkan seseorang yang bisa kupercayai. Lila merasakan wajahnya panas. Ares, saya hanya office girl. Tapi justru itu, Ares memotong. Kau adalah orang yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kekuasaanku. Musuh tidak akan mengira aku memilihmu. Dan yang paling penting, Lila mengangkat wajah perlahan. Kau membuatku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan dari wanita manapun. Darah Lila berdesir begitu cepat. Napasnya tercekat. Sebelum ia sempat membalas, Ares melanjutkan. Lila, cincin yang kuberikan padamu, itu bukan sekadar cincin. Itu cincin keluarga Ardhana. Simbol ikatan paling sakral dan berbahaya. Lila membelalak. Berbahaya. Ares mengangguk pelan. Cincin itu memiliki makna yang dapat menggoyahkan seluruh keluarga besar. Dan apabila kau memakainya, tatapannya mengeras. Maka kamu resmi menjadi calon istri Ares Ardhana, baik keluargaku menyukainya atau tidak. Lila nyaris terjatuh karena kaget. Sementara Ares menambahkan, besok, aku ingin kau datang. Ia menatap Lila dalam-dalam. Dengan cincin itu, Lila membeku sepenuhnya. Pak, saya. Ares menatap matanya, penuh ketegasan yang tidak bisa ditawar. Lila. Jantung Lila berdebar hebat. Aku memilihmu. Lila tidak tahu harus berkata apa. Ketakutan, emosi, dan sesuatu yang lebih lembut bercampur jadi satu. Sementara di koridor luar ruangan, seseorang berdiri sambil merekam suara dan percakapan itu melalui pintu yang sedikit terbuka. Seseorang yang memakai parfum mahal dan sepatu hak tinggi. Seseorang yang tersenyum puas dan kejam. Selin Arista. Jadi, dia memilih gadis itu, bisiknya tajam. Ia mematikan perekam suara di ponselnya. Kalau begitu, aku akan pastikan besok menjadi hari terakhir gadis itu menginjakan kaki di keluarga Ardhana. Malam itu terasa terlalu sunyi. Sunyi yang menekan dada. Sunyi yang membuat napas Alara terasa berat. Setelah seharian berputar antara pertanyaan, tatapan kantor, dan perasaan campur aduk terhadap Arsen, kini ia harus menghadapi hal yang paling ia takutkan. Malam pertama. Arsen tidak pernah mengatakannya langsung, tapi sejak pintu kamar mereka ditutup, dan hanya ada satu ranjang besar di ruangan itu, semuanya menjadi sangat jelas. Alara berdiri gugup di ujung kamar, memeluk kedua lengannya sendiri, sementara Arsen sedang melepas dasinya, gerakan yang biasanya biasa saja, tapi malam ini terasa mengancam. Jangan takut, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Aku tidak takut. Tapi itu kebohongan besar. Arsen menoleh.
Tatapan matanya langsung membuat Alara mundur selangkah. Dia mendekat perlahan, langkahnya mantap, tubuhnya menjulang dengan aura dingin, dan entah bagaimana, juga hangat. "Kamu gemetar," katanya pelan. Alara menggigit bibir. Tangannya menggenggam erat ujung gaun santai yang ia pakai, berusaha menutupi kegugupannya. Aku hanya belum terbiasa." Arsène berhenti tepat di depannya. Wajah mereka hanya terpisah beberapa sentimeter. Alara bisa merasakan napas hangatnya. "Alara." Suara itu lembut, lebih lembut dari yang pernah ia dengar. Jantungnya berdetak tak karuan. Arsène mengangkat tangan perlahan, dan Alara spontan memejamkan mata, mengira ia akan disentuh. Tapi ternyata Arsène hanya merapikan anak rambut yang menutupi wajahnya. "Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu," katanya tenang. Mata Alara terbelalak. Ia menatap Arsène tak percaya. "Tapi, bukankah pernikahan ada kewajiban?" "Tidak ada kewajiban di dalam pernikahan selain rasa saling menghargai," potong Arsène. "Dan aku tidak ingin menyentuhmu seperti itu kecuali kamu yang meminta." Pipi Alara memanas. Ia tidak tahu harus merasa lega, bingung, atau justru kecewa. Arsène berbalik, melepaskan kemeja luarnya dan meletakkannya di kursi. "Alara," katanya lagi, suaranya lebih berat. "Aku menikahimu, bukan untuk memaksamu melakukan hal yang membuatmu takut." Alara menelan ludah. Hatinya sedikit melunak tanpa ia sadari. Menjaga jarak yang dekat. Beberapa menit kemudian, Arsène duduk di ranjang sambil membuka laptop. Alara masih berdiri di ujung ruangan bagaikan tahanan yang bingung harus kemana. "Kamu tidak mau tidur?" tanya Arsène tanpa menoleh. "Dedi mana?" Arsène menutup laptopnya. Ia menatap Alara lama. Lalu ia menunjuk sisi kiri ranjang. "Di sini." Alara langsung mundur setengah langkah. Arsène tersenyum tipis. "Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidur di sisi kanan. Kamu di kiri. Ruangan ini cuma punya satu ranjang, dan aku tidak nyaman tidur di sofa." "Kenapa?" "Punggungku pernah cedera," katanya santai. Alara menunduk. Iya, baik." Dengan langkah gugup, ia mendekat. Ia duduk perlahan, menjaga jarak sebisa mungkin. Tapi tetap saja jarak mereka terasa dekat, terlalu dekat. Alara bisa mencium aroma maskulin Arsène, bauran kayu, mint, dan sesuatu yang hangat. Arsène mematikan lampu utama, hanya meninggalkan lampu tidur di samping ranjang. "Kalau kamu merasa tidak aman, bilang," katanya. Alara mengangguk kecil. Tapi kenyataannya, ia justru merasa bingung. Bingung kenapa Arsène yang dingin dan keras di kantor bisa berubah menjadi seseorang yang lembut. Suara isak di tengah malam. Alara sudah hampir tertidur ketika ia mendengar suara lirih. Suara yang tidak ia kenali. Isak. Suara seseorang menahan tangis. Ia membuka mata perlahan. Arsène duduk di sisi ranjang, tubuhnya membungkuk, kedua tangannya menutup wajahnya. Alara mematung. Ia tidak pernah membayangkan seorang CEO sebesar Arsène menangis. "Arsène," bisiknya. Arsène tersentak sedikit, lalu buru-buru menghapus air matanya. "Tidak apa-apa. Tidur saja." Tapi suaranya parau, dan itu tidak bisa berbohong. "Kenapa kamu menangis?" Alara bertanya hati-hati. "Aku tidak menangis." Suara itu bergetar.
Alara memperhatikannya dalam gelap, bahunya bergerak naik turun, napasnya tak stabil. Arsen, ia mendekat pelan. Apa aku bisa membantu? Arsen tertawa kecil. Tawa yang penuh kepedihan. Kamu tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Arsen terdiam sangat lama. Lalu ia berkata lirih. Karena aku tidak boleh melibatkanmu dalam masa lalu yang seharusnya hilang. Alara bingung. Masa lalu siapa? Arsen tidak menjawab. Yang ia lakukan justru mengangkat wajahnya perlahan, menatap Alara dengan mata yang basah, merah, dan penuh luka. Alara, suaranya serak. Kenapa kamu mirip sekali dengannya? Dek. Alara membeku. Mirip siapa? Arsen menggigit bibirnya, seolah menahan sesuatu yang terlalu berat untuk ia ucapkan. Kamu terlalu mirip wanita yang pernah aku cintai. Alara merasakan aliran dingin menjalar dari kepala hingga kakinya. Apa maksudmu? Arsen menggeser posisi duduknya, mendekat beberapa senti. Aku tidak boleh mengatakan ini. Tidak sekarang. Tapi setiap kali aku melihat wajahmu, napas Arsen memburu, aku seolah kembali ke masa itu. Masa apa? Alara berbisik. Masa ketika aku kehilangan seseorang dengan cara yang buruk. Alara diam. Arsen menunduk lagi, memijat pelipisnya. Maaf, katanya, seharusnya aku tidak mengatakan apapun. Kamu tidak seharusnya tahu. Tapi kini rasa penasaran Alara berubah menjadi ketakutan. Siapa wanita itu? Kenapa ia sangat mirip denganku? Apa hubungannya dengan Arsen? Arsen tiba-tiba berdiri. Alara, katanya tegas, aku mohon, jangan tanya apapun malam ini. Tapi, jangan. Suara itu pecah, seolah ada sesuatu yang akan runtuh jika ia teruskan. Alara menelan kata-katanya sendiri. Pelukan yang tidak direncanakan. Alara masih duduk di ranjang ketika Arsen mematikan lampu tidur. Ruangan seketika gelap. Ia merasa kasihan, dan bingung, dan takut sekaligus. Namun ketika ia hendak berbaring, ia melihat Arsen memegang dadanya, napasnya tersengal pelan. Seperti seseorang yang mencoba menahan rasa sakit yang tidak terlihat. Tanpa sadar, Alara bergerak mendekat. Tangan kecilnya menyentuh lengan Arsen. Arsen tersentak. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya, Alara menelan ludah. Aku hanya tidak ingin kamu kesakitan sendirian. Arsen memejamkan mata. Dan entah bagaimana, sentuhan itu justru membuatnya runtuh. Dalam sekejap, sebelum Alara sempat menarik tangannya, Arsen menariknya ke dalam pelukan, erat, kuat, seolah ia mencari pegangan. Seolah ia mencengkeram sesuatu yang sedang tenggelam. Jangan pergi, bisiknya. Tolong, jangan pergi. Alara terkejut. Ia hendak melepaskan diri, tapi kemudian ia merasakan tubuh Arsen bergetar. Arsen Zandero. Pria paling dingin, paling keras, paling sulit didekati. Sedang memeluknya seperti anak kecil yang ketakutan. Alara tidak tega. Pelan, ia membalas pelukan itu, tidak kuat, hanya sekadar menenangkan. Arsen, katanya lembut, aku di sini. Arsen menarik napas dalam. Walau tidak lama, tapi malam itu, mereka tidur dalam posisi yang begitu dekat. Bukan karena kewajiban malam pertama. Bukan karena paksaan. Melainkan karena luka lama yang akhirnya muncul melalui pelukan tak disengaja.
Dan di luar kamar yang gelap, angin malam berhembus, seolah membawa bisikan bahwa semuanya baru saja dimulai. Pagi itu, Alara bangun dengan tubuh yang masih terasa hangat di satu sisi. Butuh beberapa detik sebelum ia menyadari kenyataan, semalam ia tertidur dalam pelukan Arsen. Ia langsung terlonjak bangun. Arsen belum bangun. Ia masih terbaring dengan napas teratur, wajahnya terlihat jauh lebih damai dari biasanya. Tidak ada dingin, tidak ada tegang, hanya seorang pria yang tampak rapuh. Alara menatapnya lama. Aneh rasanya, melihat Arsen yang selalu begitu tak tersentuh, kini tampak begitu manusiawi. Kemarin ia menangis. Meminta agar Alara tidak pergi. Menyebut nama wanita yang mirip dengannya. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan kenapa wajah mereka bisa begitu mirip? Jantung Alara mulai berdetak lebih cepat. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara Arsen memecah keheningan. Sudah bangun, suaranya serak. Alara tersentak. Iya. Arsen membuka mata perlahan. Mata itu masih sedikit sembab, namun tatapannya kembali stabil. Kamu tidur nyenyak? Ia bertanya. Alara mengalihkan pandangan. Lumayan. Kalau kamu tidak nyaman karena semalam. Aku yang memilih memelukmu duluan, potong Alara cepat. Jadi, jangan minta maaf. Arsen terdiam. Ada sesuatu di matanya, sesuatu seperti rasa syukur yang dalam. Terima kasih, katanya akhirnya. Sarapan pagi yang aneh. Di meja makan, suasana canggung kembali terasa. Arsen bersikap normal, tapi terlalu normal. Ia menjaga jarak, menjaga nada bicara, bahkan jarak duduk mereka jauh lebih lebar dari biasanya. Seolah ia takut mengulang apa yang terjadi semalam. Seolah ia takut terlalu dekat. Alara memegang sendok, tapi makanannya tidak berkurang. Ada yang ingin kamu tanyakan? Arsen tiba-tiba bertanya. Alara tersentak. Tidak. Kamu sejak tadi melamun terus. Tidak melamun, bantah Alara, padahal ia tahu itu bohong. Arsen meletakkan cangkirnya. Tentang apa yang kucapkan semalam? Alara berhenti bergerak. Tidak, jawabnya cepat. Lagi-lagi bohong. Arsen tersenyum kecil, seolah tahu Alara sedang menutupi sesuatu. Aku memang menyebut seseorang, katanya pelan. Tapi seperti yang kukatakan, belum saatnya kamu tahu lebih banyak. Alara mengepal tangan. Kapan waktunya? Ia bertanya, tak dapat menahan diri lagi. Arsen menatapnya. Saat aku siap. Jawaban itu membuat Alara frustasi. Tapi aku memiliki hak untuk tahu. Lebih keras dari yang ia maksudkan. Arsen terdiam. Tatapannya berubah. Lebih dingin? Tidak. Lebih terluka. Kamu benar, ia berkata pelan. Tapi, memberitahumu sekarang hanya akan menyakitimu. Dan aku tidak ingin menyakitimu. Kalimat itu membuat Alara terdiam. Arsen jarang sekali menunjukkan emosi seperti ini. Biasanya, dia hanya tegas dan dingin. Aku tidak rapuh, kata Alara hati-hati. Aku bisa menerima apapun. Arsen menggeleng. Kamu bilang begitu karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu. Alara, suara Arsen merendah, tolong, jangan paksa aku. Hening memanjang. Pada akhirnya, Alara hanya mengangguk lemah. Kantor, semua tatapan mengikuti.
Begitu Alara masuk kantor, semua kepala langsung menoleh. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Itu Oge yang dinikahi CEO. Dia pakai cincin asli nih. Gila, cepet banget gosipnya. Alara menunduk dan mempercepat langkah. Rianti menghampirnya. Lara, kamu kemana kemarin? Kok pulang buru-buru banget? Aku capek. Kamu baik-baik aja? Kamu kelihatan beda. Beda? Alara hampir tertawa. Tentu ia beda. Semalam ia tidur di pelukan pria yang memaksanya menikah, yang menangis di hadapannya, yang menyebut seorang wanita misterius yang wajahnya mirip dirinya. Seakan membaca pikiran, Rianti merangkul bahunya pelan. Tolong bilang kalau dia nggak nyakitin kamu. Aku bakal jadi saksi. Alara tersenyum lemah. Tidak, Rin. Dia tidak menyakitiku secara fisik. Tapi secara hati. Alara terdiam. Rianti mendesah. Ya Tuhan, ini lagi-lagi kasus cinta pelik CEO dan Oge. Alara nyaris tertawa jika saja jantungnya tidak sedang berat. Pesan misterius itu datang. Saat istirahat, HP Alara bergetar. Nomor tidak dikenal. Apa kamu ingin tahu alasan sebenarnya kenapa Arsen memilihmu? Alara langsung membeku. Jantungnya berdetak keras. Pesan kedua masuk. Kalau iya, datang ke alamat yang kukirim. Jam 6 sore. Jangan membawa Arsen. Alara membaca ulang berkali-kali. Tangan Alara gemetar. Ia merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tubuhnya. Siapa ini? Bagaimana mereka tahu? Dan kenapa dilarang membawa Arsen? Ia menoleh ke arah ruang kaca lantai atas. Arsen sedang berdiri di jendela, menatap ke bawah seolah ia tahu sesuatu sedang terjadi. Alara buru-buru menyembunyikan ponselnya. Pertemuan rahasia. Jam 6 sore, Alara berdiri di depan sebuah bangunan tua. Tempatnya sunyi, jauh dari pusat kota. Ia mengingat pesan itu. Jangan membawa Arsen. Ia menghela napas panjang dan masuk. Di lantai 2, seseorang sudah menunggunya. Seorang wanita. Elegan. Matang. Dengan tatapan tajam tapi bukan dingin, lebih seperti seseorang yang tahu banyak, terlalu banyak. Kamu pasti Alara, katanya. Iya. Siapa kamu? Wanita itu tersenyum samar. Aku, mantan tunangan Arsen. Darah Alara serasa berhenti. Ah, apa? Wanita itu mendekat beberapa langkah, lalu mengeluarkan sebuah foto dari tasnya. Dan aku datang untuk memperingatkanmu. Alara menerima foto itu. Dan seketika napasnya tercekat. Foto itu menunjukkan Arsen memeluk seorang wanita muda. Yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Hampir seperti kembar. Siapa? Dia? Suara Alara bergetar. Wanita itu menjawab dengan suara lirih namun jelas. Dia adalah tunangan pertama Arsen. Wanita yang ia cintai dan yang meninggal tragis 5 tahun lalu. Alara menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh. Wanita itu menatapnya iba. Kamu dipilih bukan karena dirimu sendiri, Alara, katanya pelan. Kamu dipilih karena kamu mirip wanita yang sudah mati. Dunia Alara hancur dalam sekejap. Ia gemetar hebat. Ah, apa maksudnya? Jadi aku cuma bayangan? Wanita itu menunduk. Aku tidak ingin menyakitimu,
Tapi kamu harus tahu apa yang kamu hadapi. Alara jatuh berlutut, foto itu terlepas dari tangannya. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Arsen, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa menjadikanku pengganti seseorang? Apa aku hanya ilusi bagi kamu? Di luar bangunan itu, sebuah mobil hitam parkir tanpa suara. Di dalamnya, Arsen melihat Alara menangis. Suaranya pecah saat ia membisik. Aku mohon, jangan salah paham dulu. Namun ia tidak keluar. Tidak sekarang. Ia hanya menatap, dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ayla duduk terpaku di tepi tempat tidur, kedua tangannya menggenggam selimut dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kata-kata Leonard masih menggema di kepalanya, terus berulang, menusuk, menghantam dada seperti badai tak berkesudahan. Aku divonis hanya punya 8 bulan. Tadi malam, rahasia besar itu tumpah. Segalanya terbuka. Semua kebingungan, ketakutan, dan kecurigaan yang pernah Ayla rasakan kini terjawab, namun jawabannya justru membuatnya tidak bisa bernapas. Leon berdiri di dekat jendela, membelakangi Ayla. Siluet tubuhnya yang tegap kini tampak rapuh. Bahunya merosot sedikit, seolah beban bertahun-tahun akhirnya jatuh bersamaan. Ia tidak berbicara sepatah kata pun sejak pengakuan itu. Keheningan menyelimuti kamar seperti kabut tebal. Ayla memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar yang tak kunjung berhenti. Ia ingin marah, sangat marah, karena Leonard telah memaksanya menikah demi sebuah alasan yang tidak ia pahami. Ia ingin menjerit, ingin memukul dada pria itu dan menuntut alasan mengapa ia harus dibawa masuk ke dalam hidup yang penuh rahasia dan bahaya. Namun saat ia melihat punggung Leonard yang berguncang halus, marah itu menguap. Yang tersisa hanya sakit dan iba. Dan ketakutan kehilangan. Leon, suara Ayla pecah, samar, bergetar. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Leon menghela napas, pelan, panjang, seakan memaksa oksigen menyembuhkan rasa sakit yang tak bisa hilang. Karena aku tidak ingin kamu menikah denganku karena kasihan, katanya lirih. Aku tidak ingin hidupku disambungkan denganmu hanya untuk membuatmu terbelenggu saat aku mungkin pergi. Ayla memejamkan mata erat-erat. Kamu mencuri keputusan itu dari aku, gumamnya. Kamu tidak memberi aku pilihan. Leon menunduk. Aku tahu, katanya. Dan aku menyesal. Tapi waktu itu, aku tidak punya banyak waktu. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Dan sejak hari kau menemukan dokumen itu, aku tahu satu hal. Ia berbalik perlahan, mata kelamnya kini penuh luka. Kamu orang yang bahkan tak menyadari betapa berharganya dirimu. Ayla tercekat. Dan karena itu, aku ingin kamu di sisiku. Meskipun aku egois. Ayla akhirnya bangkit, mendekatinya. Langkahnya goyah. Aku bukan orang kuat seperti yang kamu pikir, katanya lirih. Aku takut kehilangan orang yang aku sayangi. Leon tersenyum pahit. Maka seharusnya kamu menjauh dariku. Tapi aku di sini, jawab Ayla, suaranya mantap tanpa ia sadari. Kamu pikir apa artinya itu? Leon tidak menjawab. Tatapan mereka saling bertaut, seolah ada percakapan diam-diam yang lebih jujur dari kata-kata. Akhirnya, Ayla menyentuh tangan Leonard yang gemetar. Biarkan aku memperjuangkan kamu, bisiknya. Kita cari jalan keluar, bareng-bareng. Leon menutup mata, merasakan sentuhan itu seperti kehangatan yang menembus lapisan dingin di hatinya.
Penyakitku, suaranya lemah. Tidak ada obatnya. Belum ada, Ayla membetulkan. Kita cari. Kita coba. Kita tanya dokter manapun. Kita ke luar negeri. Kita lakukan apapun. Air mata Ayla mengalir, bukan karena lemah, tapi karena tekad yang menyakitkan. Jadi jangan menyerah dulu. Leon terpaku. Bukan pada kata-katanya, tapi pada keberanian yang lahir dari rasa takut terbesar. Hari-hari penentu dimulai. Pagi itu menjadi titik balik. Ayla mendorong dirinya untuk kuat. Ia mulai bekerja siang, malam mencari informasi tentang penyakit langka yang diderita Leonard. Ia membaca jurnal medis, menghubungi klinik luar negeri, bahkan nekat mendatangi dokter spesialis tanpa janji. Leon selalu mengawasi dari jauh, tidak pernah melarang, tapi terlihat cemas setiap kali Ayla pulang dengan langkah lelah. Suatu sore, Ayla akhirnya mendapat kabar. Dokter dari Kanada mau lihat riwayat medis kamu, katanya sambil terengah karena habis berlari dari halte. Leon mengerutkan kening. Ayla, kamu tidak perlu. Perlu, potong Ayla keras. Aku tidak akan diam melihat kamu menyerah. Leon menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia tersenyum tulus. Carissa muncul seperti bayangan buruk. Kebahagiaan sementara itu tidak berlangsung lama. Carissa tiba-tiba muncul di kantor dengan ekspresi mengejek. Ia langsung menghampiri Ayla yang tengah membawa map berisi rangkuman riset pengobatan. Oh, jadi kamu yang sekarang sibuk sok jadi istrinya CEO? Carissa menyandarkan tangan di pinggang. Padahal semua orang tahu kamu hanya pengganti sementara. Ayla menahan napas. Matanya menatap Carissa tanpa gentar. Aku mungkin cuma pengganti sementara, katanya tenang, tapi setidaknya aku tidak memaksanya mencintai seseorang yang jelas-jelas tidak ia inginkan. Carissa tersenyum sinis. Percaya diri sekali kamu. Ia melipat tangan. Kalau kamu sudah tahu penyakitnya, harusnya kamu sadar diri. Kamu hanya jadi beban. Ayla terdiam. Tidak karena sakit hati, tapi karena iba melihat seseorang begitu penuh kebencian terhadap dirinya sendiri. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, jawab Ayla, suara mantap. Aku di sini bukan untuk bersaing. Aku hanya ingin membantu suamiku. Carissa mendengus, tapi tatapannya meredup sedikit. Kamu akan menyesal, katanya sebelum pergi. Ayla menunduk, memeluk map itu erat-erat. Tidak. Aku tidak akan menyesal, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku hanya akan menyesal jika menyerah. Pertama kali Leon melihat Ayla dari perspektif berbeda. Malam itu, Ayla tertidur di meja sambil menatap layar laptop penuh data medis. Leon datang, melepas jasnya, dan menghampiri dengan langkah pelan. Ia menatap Ayla lama. Sunyi. Seolah ia melihat seseorang yang tidak pernah ia sadari sepenuhnya. Ayla, gadis yang dulu hanya dianggap office girl, kini menjadi cahaya yang menuntun dirinya keluar dari kegelapan. Leon mengusap rambut Ayla dengan hati-hati. Bisikannya nyaris tidak terdengar. Kenapa kamu selalu membuatku ingin hidup lebih lama? Ayla membuka mata perlahan, menatapnya sambil tersenyum lelah, namun hangat. Karena kamu berharga. Leon tersentak. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padanya sejak ibunya meninggal. Tidak ada siapapun. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di hatinya runtuh. Kado yang mengubah semua. Seminggu kemudian, Ayla pulang membawa amplop tebal dari Rumah Sakit Forschungszentrum, Jerman.
ia langsung berlari ke ruang kerja Leon. Leon, ada harapan. Leon mengangkat alis. Apa ini? Ayla membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Mereka bilang kasus kamu cocok untuk program terapi gen eksperimental. Risiko besar, tapi peluang sembuhnya lebih besar daripada pengobatan lain. Leon menatap data itu lama, tanpa ekspresi. Kenapa kamu melakukan semua ini? Suaranya serak, lemah, bukan karena penyakit, tapi karena tidak percaya dirinya layak menerima perjuangan sebesar ini. Ayla menatapnya dengan mata berkaca. Karena aku tidak ingin kehilangan kamu. Itu pertama kalinya Ayla mengakui perasaannya tanpa sembunyi. Leon mendekat. Menyentuh wajah Ayla dengan kedua tangannya. Ia menunduk, keningnya bersandar pada kening Ayla. Ayla, suaranya pecah. Jangan lakukan ini, jika suatu hari kamu menyesal mencintaiku. Ayla menahan napas. Aku sudah memilih. Ia tersenyum kecil. Dan aku akan memilihmu setiap hari, sebanyak apapun risikonya. Leon memejamkan mata. Luluh. Hancur. Dan untuk pertama kalinya sejak diagnosis itu datang, ia merasa ingin hidup. Hujan turun deras malam itu. Langit seperti meneteskan air mata, menciptakan irama yang memukul kaca rumah kaca tempat Leonard biasa beristirahat setelah pulang bekerja. Namun malam ini, rumah itu sunyi. Tanpa lampu. Tanpa suara. Ayla berlari menyusuri koridor rumah mewah itu dengan nafas terengah-engah. Matanya sembab. Pipinya basah. Tubuhnya gemetar seolah tulang-tulangnya kehilangan kekuatan. Baru saja ia mendapat telepon dari dokter pribadi keluarga Aris. Telepon yang membuat dunia Ayla runtuh dalam sekejap. Leon, pingsan. Itu satu-satunya kata yang terus berputar-putar di kepalanya. Ketika ia mencapai ruang tengah, ia melihat para dokter darurat sudah mengelilingi seseorang yang tergeletak tak sadar di lantai marmer. Leon. Wajahnya pucat. Bibirnya biru. Dadanya naik turun tidak teratur. Leon. Ayla berteriak, suaranya pecah di udara. Salah satu dokter menahan Ayla. Nyonya, mohon beri kami ruang. Dia suamiku. Ayla meronta. Biarkan aku. Namun dokter itu memandangnya penuh empati. Kami melakukan yang terbaik. Ayla terdiam. Kakinya tiba-tiba lemas, dan ia jatuh berlutut sambil menahan tangis yang memaksa keluar. Leon, jangan tinggalkan aku, jangan sekarang. Detik itu, langit seolah ikut menangis bersamanya. Di rumah sakit, lampu-lampu putih menyilaukan. Aroma antiseptik menusuk indera. Suara monitor jantung berdetak teratur menjadi latar musik yang menakutkan. Ayla duduk di kursi ruang tunggu dengan tangan terlipat erat, matanya menatap lantai tanpa fokus. Ia merasa seluruh isi tubuhnya kosong. Di hadapannya, pintu ICU tertutup rapat. Sudah 2 jam. Leon menjalani pemeriksaan darurat penuh. Tidak ada yang berani memberi kabar. Sampai akhirnya, pintu terbuka. Dr. Hudson, dokter dari Kanada yang Ayla hubungi lewat ratusan email dan panggilan, keluar dari ruangan. Dokter, suara Ayla pecah, penuh harap dan takut. Dr. Hudson menatapnya dengan mata serius. Penyakitnya berkembang lebih cepat dari perkiraan. Jauh lebih cepat. Ayla menahan napas. Daya tahan tubuhnya menurun drastis. Kondisi seperti ini bisa kritis kapan saja. Ayla menggenggam tangannya kuat-kuat,
berusaha tidak jatuh. Tapi ada harapan, lanjut Dr. Hudson. Suara itu bagai sinar kecil di tengah kegelapan. Leon eligible untuk terapi gen eksperimental. Itu satu-satunya peluang. Ayla mengangguk cepat. Lakukan. Lakukan sekarang. Tapi, dokter itu menghela napas. Risikonya sangat tinggi. Peluang keberhasilan hanya 40%. Operasinya panjang dan menyakitkan. Dan jika terjadi komplikasi, dia mungkin tidak bertahan. Ayla merasa jantungnya diremas dari dalam. Kemudian dokter itu menambahkan kalimat yang membuat Ayla membeku. Dan kami butuh persetujuan keluarga terdekat. Mata Ayla melebar. Keluarga terdekat, berarti suaranya tercekat. Ya, sahut Dr. Hudson. Istrinya. Ayla menutup mulut dengan kedua tangan. Lututnya melemah hingga ia harus bersandar ke dinding. Ia, Ayla, office girl biasa, harus memutuskan hidup dan mati seorang CEO raksasa. Suaminya. Aku, Ayla berbisik. Aku tidak bisa kehilangan dia. Dr. Hudson menatapnya dengan lembut. Keputusan apapun, pasti yang terbaik menurutmu. Ayla menarik napas panjang, napas yang penuh rasa sakit, penuh cinta. Ia menghapus air matanya, berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Kemudian ia berkata, "Operasi. Sekarang." Suaranya mantap. "Selamatkan suami saya." Menanti di antara hidup dan mati. Prosedur operasi berlangsung hampir 9 jam. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap detik seperti siksaan. Ayla tidak makan. Tidak minum. Tidak bicara. Tidak bergerak dari kursi ruang tunggu. Hanya menatap pintu ruang operasi yang tertutup. Doa-doa terucap tanpa suara dari bibirnya. "Leon, kamu janji ingin hidup. Kamu janji ingin berjuang bersamaku. Kumohon, tepati janji itu." Kadang ia menangis dalam diam. Kadang ia terisak tanpa suara. Kadang ia memejamkan mata dan membayangkan wajah Leon yang tersenyum kecil saat ia memanggil namanya. Leon bukan pria sempurna. Leon keras, dingin, penuh rahasia. Tapi dialah pria yang membuat Ayla merasa berharga. Pria yang melunak hanya untuknya. Pria yang tidak pernah memintanya pergi, meski dunia menyuruh Ayla menjauh. Hingga pada jam ke-9, pintu operasi terbuka. Ayla langsung berdiri, tubuh gemetar hebat. Dr. Hudson keluar dengan wajah letih, namun tersenyum sangat tipis. Operasi berhasil. Ayla lemas seketika. Air matanya mengalir tak tertahan. Bibirnya bergetar. "Leon, dia," Ayla terseduh. "Dia melewati fase paling kritis," lanjut Dr. Hudson. "Tapi kita masih harus lihat perkembangannya dalam 48 jam ke depan." Ayla menutup wajahnya sambil menangis. Ini bukan akhir. Ini awal harapan baru. Ia memeluk Dr. Hudson karena tidak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih. Ketika Leon terbangun. 2 hari kemudian. Ayla tertidur di samping ranjang Icu, kepalanya bersandar di tangan Leon yang lemah. Ia begadang hampir 2 hari penuh, tidak rela meninggalkan pria itu. Pergerakan kecil di tangannya membuatnya terbangun. Ayla mengangkat kepala. "Leon." Kelopak mata pria itu terbuka perlahan. Ia terlihat linglung, pucat, lemas, tapi hidup. "I." Suara itu serak dan pelan.
Tapi bagi Ayla, itu suara paling indah di dunia. Ayla langsung menangis keras. Leon, kamu bangun, kamu betulan bangun. Ia mencium tangan dan wajah suaminya tanpa henti. Leon menatapnya bingung. Tadi, kamu menangis. Ayla mengangguk sambil terisak. Leon tersenyum kecil. Jangan menangis. Aku tidak pergi kemana-mana. Ucapan sederhana itu menghancurkan sisa tembok di hati Ayla. Ayla memeluknya pelan, takut melukai. Jangan pergi dari aku lagi, jangan pernah. Leon menutup mata. Tangannya mengangkat pelan, menyentuh rambut istrinya. Aku hidup karena kamu. Epilog, setahun kemudian. Rumah besar keluarga Aris kini ramai. Bunga-bunga segar memenuhi halaman depan. Lampu-lampu kecil menggantung di gerbang, seperti bintang jatuh yang tersusun rapi. Di tengah taman, Ayla berdiri anggun dalam gaun putih sederhana namun elegan. Ia menatap cermin sambil tersenyum gugup. Hari ini, pernikahan resmi mereka. Bukan pernikahan paksa. Bukan pernikahan diam-diam. Ini pernikahan yang mereka pilih dengan hati penuh. Leon memasuki ruangan, kini jauh lebih sehat, kulitnya cerah, tubuhnya kuat. Terapi gen itu berhasil melampaui apapun yang diharapkan. Ia berdiri di belakang Ayla, memeluk pinggang istrinya. Kamu cantik, bisiknya. Ayla tersenyum. Kamu juga. Sehat. Dan masih menyebalkan kadang-kadang. Leon tertawa kecil. Kalau aku sempurna, kamu tidak akan jatuh cinta. Ayla kembali menatap cermin. Leon. Ia memegang tangannya. Terima kasih karena bertahan. Leon menunduk, mencium keningnya. Terima kasih karena membuatku ingin bertahan. Setahun yang lalu, Ayla hanyalah office girl sederhana. Tidak diakui. Tidak dianggap. Kini ia menjadi perempuan paling dicintai di hidup seorang pria yang dulu membeku oleh duka dan penyakit. Saat mereka melangkah keluar menuju altar, semua orang terdiam melihat pasangan itu. Mereka bukan hanya pasangan suami istri. Mereka adalah bukti bahwa keajaiban bisa terjadi saat dua hati saling memilih untuk berjuang. Dan kisah mereka, yang dimulai dari paksaan dan rahasia kelam, berakhir dengan cinta yang tak pernah mereka bayangkan akan tumbuh begitu besar.